Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita lanjutkan cerita dari Dioseta Sendang Banyu Getih. Sebelumnya, Cahyo menyaksikan sendiri apa yang terjadi di desa Banyu Jiwo, dan dia merasa perlu bantuan Danan untuk menyelesaikan masalah yang ada di desa tersebut. Seperti apa kelanjutannya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Suara gemericik air terdengar bersandingan dengan suara serangga hutan. Sesekali, hembusan angin beradu dengan air dan menciptakan riak yang menggoda ketenangan Sendang. "Bu, kok pagi-pagi begini sudah ada yang berendam ya? Apa tidak kedinginan?" tanya seorang anak yang menemani ibunya mencari rempah dan tanaman di hutan. "Hus, lagi semedi itu, jangan diganggu," balas ibu itu. Mendengar perbincangan mereka, aku pun mendapatkan kembali kesadaranku dan mendapati matahari sudah mulai terbit di sela-sela pegunungan. Aku bergegas mengenakan pakaianku dan meninggalkan Sendang sebelum tempat ini kembali didatangi warga desa yang juga ingin menyegarkan diri dengan airnya. "Nyi, saya tinggal dulu ya," pamitku pada sosok tak kasat mata yang terus mengawasiku sejak aku tiba di tempat ini. "Boyem, sini tak bantu," ucapku sembari mengantongi beberapa jajanan pasar yang sudah dipilih oleh pelanggan Boyem. "Yalah, datang-datang langsung repot. Sana, istirahat dulu," balas Boyem. "Gak apa-apa Mbok, biar pagi saya lebih berfaedah sedikit," balasku sembari terus membantu Boyem. Pagi itu, kami sedikit disibukkan oleh penggemar jajanan Boyem. Walau sudah sangat berumur, rupanya Boyem punya sangat banyak pelanggan yang setia melarisi dagangannya. Tidak hanya khawatir dengan keadaan Boyem yang semakin berumur, ternyata warga desa juga khawatir bila tidak ada lagi yang bisa menjajakan jajanan pasar seenak buatannya. Padahal Boyem juga tidak ragu mengajarkan warga resep yang ia miliki. Namun menurut warga setempat, rasanya tetap tidak seenak buatan tangan Boyem. "Mbok masak soto nak Danan, sarapan di sini ya, biar Mbok angetin dulu," ajak Boyem. Aku tidak menolak dan segera membantu Boyem mengambil kayu bakar untuk kompor tungkunya. Rumah ini memang tidak berubah dari terakhir kali aku mampir ke sini. Warga sudah banyak yang menawarkan untuk merenovasi, tapi Boyem selalu menolak. Alasannya, ia sudah nyaman selama rumah tidak bocor. Sudah hampir seminggu aku berada di desa ini. Ternyata setelah desa ini terlepas dari perseteruan kedua Trah Brotowongso dan Darmawiloyo, masih ada beberapa masalah yang menghantui desa ini. Kejadian bermula saat ada warga yang melihat sosok aneh berjalan di tengah desa saat lewat tengah malam. Wujudnya seperti manusia setinggi 2 meter yang berambut panjang dan menutupi wajahnya. Tubuhnya selalu basah dan selalu meninggalkan jejak air di jalan yang ia lewati. Awalnya keberadaan makhluk itu hanya menjadi kabar burung semata, sampai akhirnya satu persatu warga melihat sosok itu melintas di malam hari. Pernah warga melakukan ronda untuk mencari sosok yang membuat cemas warga desa, tapi saat mereka menemukannya, mereka tidak berani mendekat. Sebelum sampai pada makhluk itu, mereka mencium bau amis yang pekat, sehingga tidak sanggup menahannya. "Kamu tidur di Sendang lagi?" tanya Boyem. "Iya Mbok," jawabku sembari menikmati soto buatan Boyem. "Nggak masuk angin. Tidur di sini juga nggak apa-apa loh. Walau rumahnya jelek, tapi lebih aman daripada tidur di sana. Apalagi sebelah Sendang kan ada kuburan," ucap Boyem yang juga menyeruput kuah sotonya. "Tenang Mbok, kalau nanti sudah selesai, saya pasti numpang istirahat di sini," balasku. "Benar, malam ini ya puncaknya?" tanya Boyem.
Aku mengangguk dan mengalihkan pembicaraan agar Mbok Yem tidak khawatir mengenai cerita yang sebelumnya ku ceritakan kepadanya. Siang ini, aku kembali ke salah satu rumah warga yang memang memintaku untuk kembali ke desa ini. Rumah Pak Wijoyo. Ialah yang bersikeras mengatakan bahwa desa ini memiliki kutukan yang terus memakan korban. Salah satunya adalah anak perempuannya yang mati gantung diri di kamar. Saat ini pun, kamar itu masih sama seperti saat ditinggalkan, dengan tali tambang yang masih menggantung di langit-langit kamarnya. Hanya saja, jasad anak Pak Wijoyo sudah dimakamkan dengan layak. Beberapa warga desa mengatakan kematian anak Pak Wijoyo adalah masalah personal. Padahal menurutnya ada korban-korban lain. Tapi karena waktu dan cara kematian yang tidak terlalu mencolok, warga menganggap itu sebagai hal yang alamiah. Saya sengaja tidak ingin merubah kamar ini sampai masalah ini terungkap, Mas, ucap Pak Wijoyo. Iya Pak, mohon doanya ya. Semoga malam ini semua masalah bisa terungkap, balasku. Saya sudah mengikhlaskan kepergian anak saya, tapi biarlah kepergiannya menjadi yang terakhir di desa ini, tambahnya. Amin Pak. Apa kira-kira Pak Wijoyo punya petunjuk lain tentang kejadian ini? Tanyaku. Pak Wijoyo terlihat setengah berpikir, seolah-olah memastikan apakah perlu menyampaikannya kepadaku atau tidak. Masyarakat di desa ini masih banyak penganut kepercayaan leluhur, Mas, ucap Pak Wijoyo. Maksud Pak Wijoyo? Tanyaku memperjelas. Bukan kepercayaan seperti kejawen dan sejenisnya, tapi memang ada kepercayaan yang berasal dari leluhur desa ini, ucapnya. Menurut Pak Wijoyo, beberapa warga di desa itu masih melakukan ritual-ritual yang sebenarnya sudah tidak dilakukan lagi oleh masyarakat zaman sekarang. Kurban kepala kerbau, ritual di tengah hutan, hingga pemanggilan arwah leluhur. Hal itu masih dilakukan oleh beberapa warga desa ini, Mas. Aku tidak begitu kaget mendengar penjelasan Pak Wijoyo. Saat pertama kali kami kesini pun, kami melihat arak-arakan warga desa yang membawa kepala manusia. Walaupun itu adalah kepala orang jahat di desa ini, tapi tetap saja itu tidak bisa dibenarkan. Dengan cerita dari Pak Wijoyo itu, hal seperti arak-arakan itu menjadi tidak mengherankan. Aku mencoba menarik maksud dari Pak Wijoyo. Mungkin menurutnya, kematian beberapa warga desa yang tidak wajar itu ada hubungannya dengan warga yang menganut kepercayaan ini. Aku pun tidak lama-lama di rumah Pak Wijoyo. Dengan berbekal sedikit informasi darinya, aku mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Cukup membingungkan. Aku tidak menemukan sama sekali hubungan antara sosok yang melintasi desa di tengah malam dan kematian warga desa yang tidak wajar. Sempat aku berpikir, mungkin saja memang kematian mereka memang tidak berhubungan dengan sosok tersebut. Tapi masalah terbesar ada di malam ini. Entah berhubungan atau tidak, tapi ini apa yang akan terjadi malam ini juga bisa mempengaruhi desa ini dan desa di sekitarnya. Tepat saat matahari mulai terbenam, aku pun kembali ke Sendang. Bukan tanpa alasan. Saat pertama aku menghampiri tempat di mana aku bertemu dengan Nyi Sendang Rangu ini, aku menemukan sesaji dan sejenisnya di Sendang itu. Dengan alasan itu, akhirnya aku memutuskan untuk bermalam di Sendang untuk mencegahnya. Danan, jangan lengah sedetik pun. Terdengar suara dari sekitar Sendang tepat saat aku sampai. Aku pun mengambil posisi duduk di atas batu sambil menunggu apa yang akan terjadi malam ini. Benar saja, saat malam semakin larut, dari arah salah satu sisi hutan terdengar suara langkah kaki sekumpulan orang yang mendekat ke arah Sendang. Aku pun meningkatkan kewaspadaanku dan menyambut kedatangan mereka. Rupanya kamu masih di sini, ucap seorang bapak yang memimpin gerombolan itu. Sudah kukatakan, takkan kubiarkan kalian melakukan ritual terkutuk di Sendang ini. Tidak ada yang pantas disembah selain Sang Pencipta, balasku. Orang-orang itu tidak gentar dengan ucapanku. Sebaliknya, mereka malah tersenyum meremehkan ucapanku. Dia bisa memberikan apa yang kami butuhkan, tidak seperti penunggu Sendang sebelumnya yang tidak berguna, ucapnya lagi. Aku juga baru tahu, ternyata selama kepergian Nyi Sendang Rangu, ada sosok yang menempati Sendang ini dan mengaku sebagai penunggu Sendang. Dia menyesatkan warga desa dengan mengabulkan permintaan warga. Kalian,
Singkirkan orang itu, perintah bapak itu kepada orang-orang yang mengikutinya. Saat itu juga, lebih dari 5 orang warga pengikutnya mengepungku. Aku pun tidak tinggal diam dan berusaha mengalahkan mereka. Tapi ilmu bela diriku tidak mampu untuk mengalahkan mereka. Jangan sok jagoan, tidak mungkin kau mengalahkan kami seorang diri, ucap mereka. Aku sadar kalau ilmu bela diriku tidak mampu mengalahkan mereka. Terlebih aku tidak mau menggunakan ilmu batinku untuk menghadapi sesama manusia. Beberapa pukulan berhasil menghantam tubuhku. Aku mencoba membalas, namun mereka beramai-ramai menahan tubuhku dan mengikatku. Hentikan! Jangan sampai kau menyesal atas perbuatanmu, teriakku yang masih berusaha menghalangi bapak itu melakukan ritualnya. Tapi sepertinya dia tidak peduli. Dia dan beberapa orang pengikutnya mempersiapkan beberapa benda untuk melakukan ritual. Satu nampan berisi kembang sesajen, kemenyan yang dibakar, dupa, hingga beberapa jenis rempah hutan. Tapi yang paling mencurigakan adalah beberapa benda yang masih ia tutupi dengan kain. Saat selesai dengan persiapannya, dia pun membuka bungkusan kain itu. Darah masih menetes dari benda yang ia keluarkan. Namun aku sedikit lega, karena itu adalah kepala kambing berwarna hitam, bukan kepala manusia seperti yang pernah mereka lakukan saat arak-arakan dulu. Ada mantra dengan bahasa yang tidak ku mengerti dibacakan di depan sesaji itu. Dia tidak sendirian. Ada beberapa warga yang menyusul duduk di sampingnya dan membacakan mantra yang sama. Kalian tahu kan, yang kalian lakukan itu dikutuk oleh Sang Pencipta? Peringatku. Kau masih bodoh. Kelak kau akan seperti kami bila sudah mengalami neraka dunia ini. Doa itu hanya bualan. Kita sendiri yang harus merubah takdir busuk yang diberikan Tuhanmu, ucap salah seseorang yang memegangiku. Aku terheran-heran mendengar balasan mereka. Apa yang telah terjadi hingga mereka memutuskan untuk melakukan hal ini? Ritual mereka diakhiri dengan menyembelih ayam cemani dan menumpahkan darahnya di antara sesaji yang ada di tempat ini. Bersamaan dengan itu, angin di sekitar sendang ini berhenti berhembus. Suara dedaunan yang berdesik dan serangga hutan mendadak hening. Seketika, orang-orang itu merasa gelisah. Mereka merasakan hawa yang tidak wajar menyelimuti mereka. Aku tahu ada sesuatu yang menjawab panggilan mereka. Riak air terlihat dari dalam sendang. Ada sesuatu yang bergerak menuju daratan tempat sesaji mereka dipersembahkan. Itu adalah seekor ular. Ular yang besar dengan badan sebesar paha manusia dewasa, dengan panjang yang tidak dapat kupastikan. Dia melahap sesaji yang orang-orang itu berikan dan mengitari orang-orang tersebut. Pak, gimana ini? Ularnya naik ke leherku, ucap salah seorang dari mereka yang merasa ngeri ketika ular itu melilit menaiki tubuhnya. Yang tenang, Nyai mau mendengarkan permintaanmu, ucap bapak itu. Mendengar ucapan itu, dia pun berusaha menenangkan diri dengan wajah ular yang sudah bersebelahan dengan kepalanya. Dia pun akhirnya memberanikan diri untuk mengatakan permintaannya. Saya ingin kaya, Nyai. Saya sudah lelah hidup miskin, sudah lelah diremehkan, ucap orang itu. Sebuah senyuman muncul di bibir bapak yang memimpin ritual itu. Dan benar saja, ular itu segera pergi setelah mendengar permintaan orang itu. Sosok ular itu pun bergantian berpindah ke pengikut yang lain. Saya pengen. Belum sempat mengucapkan keinginannya, tiba-tiba muncul sesuatu dari dalam hutan. Orang-orang di tempat itu terlihat panik dengan sosok makhluk hitam setinggi 2 meter yang berjalan dari hutan menuju sendang. Itu apa, Pak? Wajah seluruh orang di sana terlihat panik. Aku pun tidak menyangka akan melihat sosok itu di tempat ini. Sakit, ucap makhluk itu yang terus menyeret langkahnya menuju ke sendang. Mengetahui makhluk itu mendekat ke arah mereka, orang-orang itu pun membubarkan diri. Namun tidak dengan bapak yang memimpin ritual itu. Wajahnya terlihat gelisah. Padahal hampir semua orang di tempat itu menjaga jarak karena tidak tahan dengan bau dari tubuh makhluk itu. Gelagat aneh itu terjawab ketika makhluk itu semakin mendekat dan menyadari keberadaan bapak itu. Pak, bapak sakit, Pak, ucapnya seolah mengenali bapak itu.
Bapak itu terlihat panik ketika makhluk tersebut mendekat ke arahnya. Pergi dari sini, ucap bapak itu. Tapi sakit, Pak. Kapan Rojak sembuh, Pak? Balas makhluk itu. Tunggu, aku mencoba mencerna semua ini. Jangan-jangan makhluk itu... Jangan-jangan kau katakan kalau makhluk itu anakmu, teriakku yang mulai merasa geram. Bapak itu terlihat kebingungan. Sepertinya dia tidak ingin pengikutnya mengetahui kenyataan itu. Apa itu benar, Pak? Tanya mereka. Hembusan angin bertiup dari sisi lain hutan di belakangku. Ada suatu bayangan muncul dari sana. Seketika, orang-orang yang menahanku pun ketakutan dan bergabung dengan kelompoknya di dekat Sendang. Aku menoleh ke belakang, dan sosok bayangan dengan selendangnya berdiri terdiam mengawasiku dari sana. Tanpa orang-orang yang menahanku, aku bisa dengan mudah melepaskan ikatan tali yang mengikatku. Nyi, apa anak bernama Rojak itu korban pesugihan ayahnya? Tanyaku. Sosok itu mengangguk. Kini mulai terlihat benang merah antara permasalahan di desa ini. Sakit, panas. Sosok menyeramkan itu pun memilih untuk tidak menghiraukan ayahnya dan berjalan merendam dirinya di Sendang. Tiba-tiba, Rojak tidak lagi merintih kesakitan. Air Sendang itu seperti menahan rasa sakitnya. Namun aku menduga itu hanya sementara. Di tengah rasa gelisah orang-orang itu, tiba-tiba ular besar itu menatap ke arahku. Perlahan wujudnya berubah menjadi perempuan dengan baju kebaya lusuh berwajah pucat. Dia menatap dengan kesal seolah mengancamku. Tapi ternyata aku salah. Dia menatap ke sosok di belakangku. Nyi Sendang Rangu, ada batasan yang tidak boleh kau langgar, ucapnya. Aku tidak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh makhluk itu. Namun Nyi Sendang Rangu tetap diam seolah memahami ucapannya. Kedatangan Rojak pasti ulah Nyi Sendang Rangu, kan? Tanyaku pada Nyi Sendang Rangu yang kini muncul di sebelahku. Hanya itu yang bisa kuperbuat. Ada batasan yang tidak bisa kulewati. Lagi pula mereka melakukan ritual itu atas kehendaknya sendiri. Jelas Nyi Sendang Rangu. Aku sedikit tersenyum melihat Nyi Sendang Rangu. Kenapa senyum-senyum? Tanya Nyi Sendang Rangu curiga. Ndak, Nyi. Sepertinya Nyi juga sedikit berubah. Kalau dulu seorang Nyi Sendang Rangu hanya layaknya cermin yang memantulkan karma seseorang. Tapi kali ini Nyai sampai ingin berperan untuk menyadarkan mereka, ucapku. Nyi Sendang Rangu kembali memalingkan pandangannya ke orang-orang itu yang masih gelisah dengan keputusannya. Sepertinya keseringan main dengan kalian bukan hal yang buruk, jawabnya. Aku mulai mengerti. Sebagai sesama makhluk penunggu, Nyi Sendang Rangu tidak boleh menghalangi atau merebut manusia yang ingin menjadi pengikut makhluk sejenisnya. Terlebih bila itu semua karena keinginan manusia itu sendiri. Pak, apa anak dan orang terdekat kita akan menjadi seperti Rojak bila melakukan hal ini? Tanya salah satu dari mereka. Iya, Pak, saya nggak mau anak saya jadi seperti Rojak. Bapak yang memimpin ritual itu terlihat geram. Tidak bisa. Kalian sudah memutuskan menjalani ritual ini. Semua harus diselesaikan, ucap ayah Rojak itu. Bayangkan apa yang akan kalian dapatkan setelah ini. Harta dan kehormatan seperti yang saya miliki. Sosok jelmaan ular itu mendekat ke arah ayah Rojak yang masih memaksa mereka untuk menjadi bagian darinya. Ambillah, kalian tidak akan hidup sengsara lagi, ucap makhluk itu sembari menjatuhkan setumpuk emas dan berlian yang terlihat berharga. Orang-orang itu terhenti. Mereka menjadi ragu dengan keputusan mereka setelah melihat semua tawaran yang menggiurkan itu. Kita bisa pindah ke kota dengan semua harta itu? Iya, dan apapun yang terjadi nanti, kita bisa mengurusnya dengan semua kekayaan itu. Kali ini, aku tidak ingin tinggal diam. Aku pun meninggalkan tempatku dan berjalan ke arah Sendang. Karena menghargai Nyi Sendang Rangu, aku pun tidak mengganggu mereka dan memilih untuk menghampiri Rojak yang masih berusaha menahan rasa sakitnya dengan air Sendang itu. Tidak ada gunanya kalian menolak tawaran itu bila alasan karena takut hal buruk terjadi kepada orang terdekat kalian, ucapku. Kalau itu alasannya, suatu saat kalian pasti akan tergiur bila ditawarkan pesugihan yang lain lagi.
Entah ucapanku akan membuat mereka mengerti atau tidak. Yang pasti, bila mereka tidak meninggalkan ritual ini karena takut akan Tuhan, semua akan percuma. Suasana menjadi hening sesaat, sembari aku membacakan beberapa ayat-ayat suci untuk Rojak. Setidaknya, aku mencoba melantunkan doa kepada Tuhan agar Dia bersedia memberikan keadilan untuk anak yang menjadi korban keserakahan ayahnya. Benar, semua perbuatan pasti ada bayarannya. Saya pergi, ucap salah satu dari orang-orang itu. Aku pun tersenyum melihatnya. Namun saat salah satu dari mereka mencoba pergi lagi, ayah Rojak menarik tangannya dan menahannya. Tidak bisa, kalian sudah memulai. Kalian harus ikut merasakan apa yang kurasakan, teriaknya. Mendengar kalimat itu, para pengikut ayah Rojak jadi mengetahui maksud yang sebenarnya. Mereka segera berusaha pergi meninggalkan tempat itu. Namun ayah Rojak menahan mereka, dan sekumpulan ular sudah menanti di pohon-pohon di sekitar mereka. Nyai Sendang Lowo, ingat batasanmu. Mereka harus mengikutimu atas kehendak sendiri, ucap Nyi Sendang Rangu yang kembali memperingatkan sosok itu. Mendengar perkataan itu, makhluk bernama Nyai Sendang Lowo pun ikut mundur dan menarik anak buahnya. Namun tidak dengan ayah Rojak. Dia seperti tidak rela menerima karmanya seorang diri. Lepaskan mereka, Pak. Mereka masih bisa bertobat, ucapku. Berisik! Mereka juga harus merasakan semua yang kurasakan. Mereka harus merasakan orang terdekatnya menjadi menjijikkan seperti Rojak. Mereka harus merasakan penderitaan merawat makhluk menjijikkan seperti itu. Mereka juga harus menemaniku merasakan siksaan di akhir zaman nanti, ucapnya dengan meluapkan segala emosinya. Gak, kami gak sudi. Kau telah menipu kami, ucap mereka dalam perseteruan mereka. Namun aku terus mencoba meruat tubuh Rojak dan berusaha memulihkan dirinya dari kutukan yang ia terima dari perbuatannya. Sayangnya, kutukan itu tidak bisa dihilangkan begitu saja. Kutukan itu akan terus ada selama perjanjian yang mereka sepakati. Tapi setidaknya, kali ini bukan Rojaklah yang harus menanggungnya. Sakit. Tiba-tiba, ayah Rojak merasakan rasa panas di tubuhnya. Kulitnya melepuh dan gatal. Apa ini? Kenapa bisa seperti ini? Ayah Rojak terlihat panik, sementara para pengikutnya hanya bisa memandanginya. Itu yang selama ini dirasakan oleh anakmu. Bukan dia yang harus menerima bayaran atas perjanjianmu dengan makhluk itu, ucapku sambil menuntun tubuh Rojak keluar dari sendang. Aku pun mengambilkan baju gantiku dari tas dan mengenakannya kepada Rojak yang tubuhnya mulai pulih. Rasa sakitnya telah menghilang dan bekas lukanya mulai mengering. Semoga saja bentuk tubuhnya juga bisa kembali seperti semula setelah ini. Nyai, bagaimana ini Nyai? Kenapa bisa seperti ini? Ayah Rojak mempertanyakan kejadian ini kepada Nyai Sendang Lowo. Tapi Nyai Sendang Lowo malah mundur meninggalkannya. Bocah itu yang memindahkan kutukan itu ke tubuhmu, balasnya. Lepaskan Nyi, lepaskan kutukan ini. Nyi Sendang Lowo tersenyum kecut. Tidak bisa, kamu sudah menerima semua yang kau pinta. Harus ada yang menanggung bayarannya. Ketika sudah tidak ada darah dagingmu yang menerima, berarti giliranmu, jelas Nyi Sendang Lowo. Mendengar ucapan itu, ayah Rojak semakin panik dan menggaruk semua bagian tubuhnya hingga bernanah. Rojak terlihat khawatir, namun aku menahannya untuk mendekat. Ini semua ulah bocah itu Nyi, habisi dia Nyai, ucap ayah Rojak kesal. Nyai Sendang Lowo menggeleng. Bocah itu tidak ikut campur dengan urusanku. Apa yang ia lakukan adalah urusan sesama manusia. Itu urusanmu. Itu adalah ucapan terakhir Nyi Sendang Lowo sebelum akhirnya menghilang. Kini dia tidak kembali ke dalam sendang. Mungkin dia tahu setelah kejadian ini menyebar, dia tidak akan mendapatkan pengikut sampai warga desa melupakan kejadian ini. Walau begitu, aku merasa bahwa Nyai Sendang Lowo memang tidak memulai perseteruan karena adanya Nyi Sendang Rangu di sini. Tolong, saya akan bayar berapapun. Tolong singkirkan rasa sakit ini, ucap ayah Rojak. Aku menggeleng menolaknya. Tidak bisa, harus ada yang menanggung bayaran atas perjanjianmu, balasku. Tapi sakit, teriaknya. Rojak yang tidak tahan melihat ayahnya merasa kesakitan berteriak kepadanya. Masuk ke dalam sendang, Pak. Benar juga,
Rojak sebelumnya juga meredakan rasa sakitnya dengan mencaburkan diri ke dalam sendang. Ternyata dialah yang dilihat oleh warga desa melintas di tengah malam. Dia hanya ingin sedikit menghilangkan rasa sakitnya dengan air dari sendang ini. Saat keberadaan Rojak mulai ketahuan warga desa, ayahnya mengurungnya di bangunan di tengah hutan. Makanya, kamu tidak akan pernah bertemu dengannya saat berada di sini setiap malam. Jelas Nyi Sendang Rangu. Aku mengangguk. Kini semua mulai masuk akal. Setelah kejadian ini, masih ada sesuatu yang harus aku selesaikan di desa ini, yaitu mengenai kematian tidak wajar anak Pak Wijoyo dan beberapa warga desa. Aku masih belum menemukan petunjuk atas hal itu. Sebelum kembali, aku memerintahkan anak buah ayah Rojak untuk membawanya pergi dan merawatnya. Sementara aku harus memastikan Rojak berada di tangan yang aman. Pemandangan menarik terjadi setelah itu. Sendang di hadapan kami yang semula penuh dengan air mendadak surut dengan cepat, seolah meresap ke dalam tanah. Tapi tidak lama kemudian muncul air yang deras dari beberapa bagian tanah dan mengisinya kembali secara perlahan. Aku melihat Nyi Sendang Rangu berjalan ke tengah sendang itu dan menghilang di tengah gelapnya malam. Yalah le, kok rambutmu bisa sepanjang ini? Tanya Mbok Yem yang bersusah payah berusaha memotong rambut Rojak sambil menaiki dingklik atau kursi kayu kecil. Ngapunten Mbok, saya sendiri lupa kapan terakhir potong rambut, balas Rojak yang mulai bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi Mbok Yem hebat, ngerti cara potong rambut juga, ucapku. Ya kalau motong seadanya aja bisa, lagian Rojak ini aslinya emang udah ganteng loh, puji Mbok Yem. Rojak menoleh sebentar ke arah Mbok Yem. Aku mengerti. Mungkin sudah sekian lama sejak ada seseorang yang memanggilnya ganteng. Baru saja hendak menikmati secangkir kopi, tiba-tiba aku terhenti dengan suara telepon yang berdering. Gimana Jul? Tumben telepon? Tanyaku pada Cahyo yang tiba-tiba menelpon. Gimana? Masalah kamu di sana, Nan? Baru aja selesai Jul, tapi masih ada yang harus aku cari tahu lagi. Ada apa toh? Tanyaku. Cahyo bercerita bahwa ia tengah berada di desa Bonomulyo dan membantu Pak Karyo menangani permasalahan salah satu anak warga di desanya yang sudah kesurupan selama bertahun-tahun. Tapi tiba-tiba dia didatangi dua orang dari desa Banyujiwo yang mengalami masalah yang lebih besar. Katanya tiap malam tertentu akan ada jasad anak-anak kecil yang menyerang desa. Warga terpaksa harus menghabisi jasad anak-anak itu dengan mengerikan agar tidak hidup lagi, cerita Cahyo. Aku bergedik ngeri mendengar cerita itu. Namun rupanya cerita Cahyo belum selesai. Bila jasad anak-anak itu dikuburkan, besoknya mereka hidup lagi, menyatukan tubuhnya dan kembali menyerang warga. Untuk saat ini, yang bisa warga lakukan adalah membuang jasad itu ke sebuah sendang. Walau begitu, pada malam tertentu, jasad itu tetap masih akan bangkit dan menyerang desa. Sendang? Seharusnya sendang adalah mata air murni yang menjadi sumber untuk air yang bisa menghidupi warga sekitar. Tapi bila digunakan untuk membuang jasad, sendang itu sudah mati Nan. Airnya berwarna hitam pekat. Warga menyebutnya dengan nama Sendang Banyu Getih. Kamu sudah ke tempat itu? Belum. Besok aku ke sana dan perasaanku benar-benar tidak enak. Apalagi di sana tidak ada sinyal. Makanya begitu selesai urusanmu, segera ya nyusul ke sini. Aku mengiyakan ucapan Cahyo. Sepertinya urusan di sana jauh lebih berbahaya. Aku merenung sesaat. Mungkin malam ini aku akan berbicara dengan Nyi Sendang Rangu mengenai cerita Cahyo. Sebagai penguasa Sendang, seharusnya ia mengetahui sesuatu yang mungkin bisa jadi petunjuk. Temanmu? Tanya Mbok Yem. Iya, si Cahyo yang dulu datang ke sini sama saya, Mbok, ucapku. Walah, yang kemana-mana bawa sarung itu ya? Aku mengangguk, namun tetap saja aku tidak bisa menyembunyikan rasa cemasku. Kalau dia sudah menelpon seperti itu, pasti dia benar-benar butuh bantuan. Samperin saja, ucap Mbok Yem. Iya Mbok, tenang aja, saya mau nemenin Mbok dulu, balasku sembari menyelesaikan ritual ngopiku. Halah, gak usah begitu, tenang aja, lagian Mbok kan gak sendirian. Rojak mau kan nemenin Mbok di sini? Tanya Mbok Yem spontan. Wajah Rojak terlihat kaget. Sepertinya dari tadi ia masih berpikir akan dikembalikan ke rumah ayahnya.
Memang boleh, Mbok? Tanya Rojak ragu. Ya jelas boleh. Nanti biar Mas Danan yang jelasin tentang masalahmu ke kepala desa. Biar dibantu ngurus sekolahmu juga, ucap Mbok Yem. Aku sedikit tersenyum mendengar perbincangan mereka. Mungkin beberapa warga masih ada yang memandang mereka sebelah mata. Namun aku yakin hati mereka cukup besar untuk menanggapi itu semua dengan baik. Yang jadi masalah berikutnya adalah merenovasi pintu rumah Mbok Yem. Setidaknya pintu rumahnya bisa dilewati Rojak dengan mudah. Malam ini, aku berniat mencari petunjuk mengenai cerita Cahyo tadi. Aku pun kembali ke sendang dan melihat ayah Rojak baru saja membasuh dirinya di sendang itu untuk mengurangi rasa sakitnya. Beruntung, air sendang ini mengalir dengan baik, sehingga semua kotoran yang masuk ke sendang ini akan segera dihanyutkan dan berganti dengan air yang baru. Aku mengambil posisi bermeditasi sembari menikmati suara tetesan air dan angin yang berhembus. Semua itu harus diselesaikan oleh mereka sendiri, Danan. Terdengar suara Nyi Sendang Rangu seolah mengerti maksud kedatanganku malam ini. Tapi Nyi, sama seperti kejadian tadi, kutukan itu tidak bisa dihilangkan. Harus ada yang bertanggung jawab atas perjanjian itu, balas Nyi Sendang Rangu sebelum aku sempat bertanya. Aku mencoba membaca maksud dari Nyi Sendang Rangu, namun sepertinya ada maksud yang lebih dalam dari itu. Dia pun menampakkan wujudnya dan mendekat ke arahku. Berarti jasad anak-anak yang menyerang desa itu memang berasal dari Sendang Banyu Getih? Tanyaku pada Nyi Sendang Rangu. Aku tidak tahu, tapi bila jasad itu bisa tenang dengan air dari sendang itu, mungkin saja memang ada hubungannya, jawabnya. Apa Nyi Sendang Rangu benar-benar tidak tahu cara untuk menghentikan kutukan di desa itu? Tanyaku. Nyi Sendang Rangu menggeleng. Sepertinya aku memang harus mencari petunjuk yang lebih dalam dengan cara datang ke tempat itu sendiri. Kenapa tidak kau ceritakan saja, Nyi? Bukankah kau juga pernah mendiami sendang itu sebelum sendang ini ada? Tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan yang berbicara dengan suara aneh. Sebagian tubuhnya masih berwujud ular, namun sebagian sudah menyerupai manusia. Nyai Sendang Lowo, kau masih di sini? Aku mundur dan lebih waspada, tapi sepertinya dia tidak ada niat jahat kepada kami. Kau tidak usah banyak bicara, Nyi, ucap Nyi Sendang Rangu. Aku sedikit tidak mengerti. Apakah jawaban itu membenarkan bahwa Nyi Sendang Rangu pernah mendiami Sendang Banyu Getih sebelumnya? Apa itu benar, Nyi? Tanyaku. Percuma saja bila ku jelaskan saat ini. Saat kamu menemukan petunjuk yang lebih dalam, mungkin kamu baru bisa mengerti, balas Nyi Sendang Rangu. Ada yang misterius dari jawaban Nyi Sendang Rangu. Aku pikir makhluk-makhluk penunggu sendang memang hanya mengabdikan diri di satu sendang. Tidak usah khawatir, bocah. Tidak ada yang salah dari ucapan Nyi Sendang Rangu. Semua yang terjadi di sana karena sebuah perjanjian. Mungkin kalian bisa menghabisi penunggu sendang itu saat ini, atau apapun yang muncul dari sana. Tapi kutukan itu akan terus ada selama perjanjian gaib itu masih berlangsung, ucap Nyai Sendang Lowo. Apa itu benar, Nyi? Tanyaku. Nyi Sendang Rangu mengangguk. Sendang itu harusnya sudah mati, yang artinya seharusnya tidak ada yang menunggu sendang itu lagi. Kalaupun ada yang menghidupkannya, dia pasti bukan sosok biasa. Nyi Sendang Rangu mencoba memperingatkanku. Selain mengenai Sendang Banyu Getih, aku penasaran kenapa Nyai Sendang Lowo masih berada di sini. Terlebih mereka saling berbicara seolah tidak ada masalah di antara mereka. Tidak usah bingung, bocah. Kami ini makhluk yang hidup selama ratusan tahun. Walau berbeda pandangan, kami sudah mengerti satu sama lain, ucap Nyai Sendang Lowo. Tidak bisa. Selama kau ada di sini, kau akan terus menyesatkan warga desa, balasku. Tenang saja, aku tetap akan pergi. Tapi ingat, walaupun tanpa penunggu sendang, mereka yang sudah berniat pasti akan tetap mencari apapun untuk memenuhi nafsu mereka secara instan. Aku hanya salah satu dari ratusan makhluk yang ada di desa ini yang bisa mewujudkannya. Tepat setelah mengatakan hal itu, dia pun kembali ke wujud ularnya dan pergi meninggalkan kami. Hati-hati, Danan. Permasalahan Sendang Banyu Getih bukanlah tentang adu kekuatan. Kebijaksanaanmu yang menentukan apa kamu bisa menyelesaikan masalah ini.
Balas Nyi Sendang Rangu yang segera menghilang dari pandanganku. Merasa sudah tidak bisa mendapat petunjuk lebih dari ini, aku pun memutuskan untuk kembali ke rumah Mbok Yem dan menepati janjiku untuk tidur di sana. Kali ini rumah tidak terasa sepi. Keberadaan Rojak benar-benar membuat rumah ini terlihat penuh. Namun sepertinya Mbok Yem sama sekali tidak keberatan. Padahal untuk tidur Rojak sendiri, dia harus mengikhlaskan setengah bagian ruang tamunya. Aku tidak mencoba membangunkan mereka. Melihat wajah mereka saat tidur membuatku merasa harus terus bersyukur. Semoga saja mereka berdua bisa memiliki hidup yang lebih baik setelah hal-hal buruk yang pernah mereka terima sebelum ini. Seperti biasa, pagi ini aku membantu Mbok Yem untuk berjualan. Namun kali ini lebih ramai dengan bantuan Rojak. Pak Kepala Desa juga sudah menerima penjelasan mengenai keadaan Rojak. Kami sepakat merahasiakan kejadian bahwa makhluk yang berjalan melintasi desa di tengah malam itu adalah Rojak, dan berharap dia bisa tumbuh dan bersosialisasi dengan warga desa pada umumnya. Awalnya Pak Kepala Desa juga tidak percaya, tapi saat pagi ini dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, dia pun tidak bisa lagi membantah. Banyak warga yang bertanya-tanya, namun beruntung Pak Kepala Desa bisa menjelaskan dengan baik ke seluruh warganya. Tidak sedikit juga yang menawarkan bantuan untuk kebutuhan Rojak. Aku pun memutuskan untuk berpamitan dan menyusul ke desa Banyujiwo, tempat Cahyo berada. Mas Danan, sering-sering mampir ke sini ya. Tenang aja, Mbok Yem biar Rojak yang jagain, ucap Rojak. Iya Rojak, titip Mbok Yem ya. Kalau ada yang jahat sama Mbok Yem, sentil aja, balasku. Sebelum sempat berpamitan dengan Mbok Yem, tiba-tiba terdengar suara orang yang berteriak-teriak. Pak Kades, gawat Pak! Teriak salah satu warga yang segera menghampiri Pak Kades yang masih berada di sekitar kami. Yang tenang mas, yang tenang. Gawat apa toh? Jawab Pak Kades. Orang itu mengatur nafasnya. Aku melihat di tangannya juga menggenggam sebuah kain. Ada anak perempuan yang gantung diri lagi di rumahnya, ucap orang itu. Sontak aku segera mendekat ke arah mereka. Bisa jadi ini ada hubungannya dengan kematian misterius dari anak Pak Wijoyo. Tenang dulu, jelasin apa yang terjadi di sana. Enggak Pak, enggak ada yang tahu. Bahkan orang tuanya juga tidak mengerti, ucapnya. Orang itu menceritakan bahwa ada seorang anak perempuan bernama Nifah ditemukan tidak bernyawa di kamarnya sendiri. Tidak ada surat atau pesan-pesan darinya. Bahkan orang tuanya juga tidak merasa ada masalah pada anak perempuannya. Cuma ada satu benda asing di kamar Nifah Pak. Ini. Warga desa itu memberikan sebuah kain yang sedari tadi ia bawa. Sebuah selendang. Tunggu. Bentuk selendang itu terlihat tidak asing. Kenapa bentuknya persis dengan yang pernah kami gunakan untuk menemui Nyi Sendang Rangu dulu? Baik, ceritanya sampai di sini dulu ya. Kita lanjut part kelima dari Sendang Banyu Getih besok sore ya, insya Allah. Terima kasih buat kalian semua yang sudah support semua channel Ada Apa Gerangan. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.